Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mengisi absensi di WhatsApp Group. Lalu, untuk materi kita pada hari ini adalah pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Untuk itu, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bahan pangan hasil peternakan dan perikanan berupa beragam jenisnya, dari berbagai jenis ikan, berbagai jenis cumi-cumi, berbagai jenis udang maupun rumput laut. Nah, kekayaan pangan olahan hasil peternakan dan perikanan ini secara tradisional merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri keberadaannya. Kita beralih pada ikan ya. Nah, ikan ini banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikan perairan tawar, yang kedua adalah ikan perairan payau, dan yang ketiga adalah ikan perairan laut. Nah, apa aja sih contoh dari ikan perairan tawar dan berikut pengertiannya. Jadi, ikan perairan tawar adalah ikan yang hidup pada air tawar, seperti sungai maupun danau. Nah, contoh ikannya ini seperti ikan lele, yang sudah kalian ketahui ya pasti. Lalu ikan mas, ikan bawal, dan sebagainya. Lalu, yang kedua adalah ikan perairan payau. Nah, apa sih perairan payau? Nah, ikan perairan payau adalah ikan yang hidup di antara pencampuran dari air tawar dan air laut. Nah, contohnya seperti muara. Lalu ikan apa sih yang hidup di perairan payau? Contohnya adalah ikan kakap, ikan bandeng, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah ikan perairan laut. Nah, ikan perairan laut ini hidup pada air laut, seperti ikan tuna, ikan tenggiri, maupun ikan kembung. Lalu, jika kita sudah mengenal jenis-jenis dari ikan menurut ekologinya, kita juga perlu mengetahui apa saja manfaat dari ikan. Nah, manfaat dari ikan itu ada banyak, contohnya ada omega 3 untuk proses perkembangan otak, lalu ada vitamin D sebagai pertumbuhan dan kekuatan tulang, lalu ada vitamin B12, yodium, vitamin A maupun vitamin B6. Dan masing-masing manfaatnya bisa kalian lihat. Lalu setelah kita melihat jenis ikan, manfaat ikan, nah lalu apa sih hasil pengolahan yang didapat dari bahan pangan perikanan? Yaitu kalian bisa membuat bandeng presto makanan ya, atau ikan balado, dan berbagai jenis hasil olahan pangan dari ikan. Setelah kita membahas ikan, apalagi coba yang termasuk ke dalam jenis perikanan. Ya, contohnya adalah udang. Nah, udang ini adalah binatang yang hidup di perairan. Udang juga dapat ditemukan di hampir semua genangan air. Nah, udang juga memiliki jenis yang sangat beragam. Contohnya apa? Contohnya adalah udang jerbung, ya, ada udang flower, udang windu, udang cokong, udang dogol, udang kucing, udang barong maupun udang rebon. Lalu sama juga pada ikan, udang juga mempunyai manfaat seperti omega 3, lalu protein, vitamin B12, vitamin B3, vitamin A maupun selenium. Yang dapat kalian lihat manfaatnya pada PowerPoint yang telah tertera. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang ikan maupun udang, lalu apalagi yang merupakan dari jenis bahan perikanan. Ayo apa? Ya, salah satunya adalah cumi-cumi.
Nah, cumi-cumi ini adalah hewan jenis moluska yang hidup di laut. Nah, cumi-cumi ini mempunyai bentuk silinder kerucut memanjang dengan warna bening, kaca transparan disertai warna-warna lainnya seperti ungu, merah, maupun kuning yang sesuai dengan tempat tinggal cumi-cumi berada. Nah, cumi-cumi ini memiliki 10 tangan yang panjang dan bermangkuk penghisap. Lalu cumi-cumi juga termasuk hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, di sini lalu cumi-cumi memiliki jenis seperti apa? Nah, cumi-cumi memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah cumi-cumi sotong, dan yang kedua adalah cumi-cumi karang atau kadut. Yang ketiga adalah cumi-cumi belakutak. Ya, bukan hanya ikan dan udang yang memiliki manfaat, tetapi cumi-cumi juga memiliki manfaat. Yang pertama adalah kandungan tinta. Kandungan tinta dalam cumi-cumi ini dapat mengoptimalkan sel darah putih. Lalu ada kandungan tembaga, omega 3, serta mineral. Yang dapat kalian lihat manfaatnya yang lebih lengkap pada PowerPoint yang tertera. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah rumput laut. Nah, rumput laut ini tidak memiliki akar, batang, dan daun. Nah, seluruh bagian rumput laut ini disebut dengan talus. Lalu, rumput laut biasanya dibuat apa? Biasanya rumput laut itu dibuat untuk pembuatan agar-agar. Nah, dapat juga rumput laut ini diolah menjadi bahan olahan yang lain. Nah, manfaat dari rumput laut tersendiri itu ada juga vitamin C, serat, maupun kalsium. Lalu materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah metode pengolahan. Metode pengolahan ini bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah merebus, yang kedua adalah mengukus, dan yang ketiga adalah menggoreng, keempat membakar, dan yang kelima adalah memanggang. Untuk merebus atau boiling adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan ke dalam cairan. Bisa cairannya air, kaldu, santan, maupun susu ke dalam temperatur 100 derajat Celcius. Nah, fungsi cairannya ini untuk mematangkan bahan pada makanan. Nah, alat yang biasa digunakan untuk merebus adalah panci. Selanjutnya adalah mengukus atau steaming. Nah, mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya. Dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Ya, berbeda dengan merebus. Kalau merebus itu bahan makanan menyentuh dengan air. Nah, biasanya alat yang digunakan untuk alat yang biasanya digunakan untuk mengukus atau steaming adalah langseng atau dangdang, bisa juga dengan panci maupun dengan kukusan. Untuk metode pengolahan yang ketiga adalah menggoreng atau frying. Nah, menggoreng adalah memasak bahan makanan ke dalam minyak yang panas. Nah, menggoreng ini bisa dilakukan dengan medium atau minyak goreng yang banyak, sehingga bahan makanan yang digoreng terendam ke dalam minyak, dan menggoreng dengan minyak yang juga sedikit, seperti pan frying atau shallow frying, atau yang bisa kita sebut dengan menumis. Nah, selanjutnya alat yang biasa digunakan untuk menggoreng adalah wajan. Metode pengolahan yang selanjutnya adalah membakar atau grilling. Nah, membakar ini adalah memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Nah, biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Nah, teknik ini biasanya dilakukan di ruangan terbuka ya. Nah, untuk alat yang biasa digunakan untuk membakar adalah grill. Nah, untuk metode pengolahan yang kelima adalah memanggang atau baking. Nah, memanggang ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan, sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah.
Nah, contoh dari alat yang digunakan dari proses memanggang ini biasanya menggunakan microwave maupun oven. Nah, setelah kita tadi membahas jenis dari perikanan, lalu ada manfaatnya juga kita bahas. Selanjutnya tadi kita juga membahas tentang metode pengolahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan pengolahan. Nah, tahapan pengolahan di sini ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pembuatan, yang ketiga adalah pengemasan, dan yang keempat adalah evaluasi. Dari tahapan pengolahan seperti perencanaan, kalian bisa melihat bahan makanan apa yang ingin kalian buat, lalu alat apa yang sebaiknya kalian gunakan, itu termasuk ke dalam perencanaan. Lalu selanjutnya pembuatan, dan yang ketiga adalah pengemasan, bagaimana kalian mengemas dengan semenarik mungkin, baik itu dari kemasan tradisional maupun kemasan modern. Dan selanjutnya adalah evaluasi, bagaimana kalian mengevaluasi dari tahap pengolahan yang sudah dilakukan, seperti dari perencanaan. Misalkan kalian mengevaluasi bahwa sebaiknya kalian memilih bahan makanan yang lebih bagus atau yang lebih fresh untuk menghasilkan makanan yang enak, misalkan seperti itu untuk perencanaan. Nah, lalu untuk pembuatan, misalkan kalian mengevaluasi seharusnya saya memasukkan atau memotong-motong bahan terlebih dahulu sebelum digoreng, seperti itu. Nah, untuk pengemasan juga seharusnya saya memberikan garnish atau hiasan pada bahan makanan agar bahan makanan dapat terlihat lebih menarik. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas untuk yang terakhir adalah pengemasan atau penyajian. Nah, pengemasan atau penyajian ini adalah cara menyuguhkan makanan kepada orang untuk disantap yang telah kita susun secara menarik berdasarkan komposisi warna, tekstur maupun bentuk, bau, lalu alat sajian makanan. Nah, untuk kemasan ini sendiri ada 2 jenis. Yang pertama adalah kemasan tradisional, sebagaimana contohnya seperti daun pisang, piring dari rotan, lalu juga bisa piring dari kayu. Dan untuk kemasan modern, contohnya seperti aluminium foil, styrofoam, kardus maupun plastik. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ada beragam jenis bahan pengolahan dari perikanan yang dapat kita olah menjadi makanan, baik itu dengan metode pengolahan dengan cara direbus, digoreng, dikukus, dipanggang, atau dibakar. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Nah, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan menjaga kesehatan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.